doang yang bagus atau bajunya doang yang bagus, tapi attitude pun juga grooming, jadi semuanya keseluruhan dinilai. Tadi kita udah belajar berdiri, kita belajar jalan, nah sekarang adalah make up. Make up udah diajarin ya, udah sama ahlinya aja. Jadi make up tuh standarnya adalah kalau misalnya kalian tes adalah make up yang fresh look ya, fresh look. Jadi jangan pernah datang ke interview dengan make up yang berat. Terus dibaca-baca lagi, dilihat dulu culture-nya, culture perusahaannya. Kalau kalian ikut tes kayak seperti di Garuda atau di beberapa maskapai internasional, jangan pakai palsu-palsu. Karena kita make up kita standar natural look juga internasional itu. Emirates, kalau misalnya kamu mau ke Emirates pakai lipstick merah nggak apa-apa. Tapi nggak yang manual gitu, tapi biasanya tetap dilarang. Apalagi kayak kapal mereka nggak boleh. Jadi pramugarinya aja nggak boleh pakai bulu mata palsu. Tesnya kayak Rachel nggak masalah. Lipstick merah, make up lebih fresh itu nggak apa-apa. Tapi untuk main aman itu yang fresh look aja. Ini terlalu heavy make up ya, pakai bulu mata soalnya. Jadi ini nggak semua airlines bisa kayak gini. Untuk tes no. Ini gaya yang berwarna biar dilihat sama HRD. Nah, ini beberapa contoh baju buat interview. Apalagi kita mau kerja, dibayarnya juga mahal. Jadi kalau saya selalu nggak mau sama pakaiannya. Pasti maksudnya pengennya itu tampil kalau bisa unik. Karena kalau misalnya dari ribuan orang kalau kita nggak menonjol tuh susah. Gitu. Kalau misalnya kayak tes Garuda misal ditentuin bawahan harus gelap, atasan harus misalnya putih, baru kita pakai sesuai standarnya itu. Tapi kalau nggak ada standar, pakai yang menarik. Gak mau kan orang datang interview itu rata-rata pakai baju hitam putih. Nanti kalian lihat pasti banyaknya hitam putih deh. Rata-rata banyaknya hitam putih. Jadi kalau menurut saya tampillah beda supaya dilihat, supaya terlihat berbeda. Saya biasanya interview itu pakai kayak gini. Ini saya pakai waktu interview model-model kayak gini. Saya pakai interview di private jet pun saya pakai kayak gini. Yang punya model, misalnya entah kita atau kalau mejanya polos, kalian main sedikit aksesoris lah, entah bros, entah scrub gitu. Atau misalnya rambutnya kalau kalian coba di maskapai yang bukan flag carrier, rambutnya di curly-curly, diurai gitu. Terus misalnya pakai celana panjang, ya celana panjangnya bajunya kemejanya dirapiin terus pakai sabuk kecil. Kalau untuk tes saya pasti cari kemeja yang bermotif. Saya nggak pernah pakai yang polos gitu. Jadi pasti saya cari yang pokoknya yang unik lah. Magic, kata-kata magic ya, magic namanya juga words kata-kata. Jadi kata-kata magic yang dipakai untuk kita untuk bisa orang itu merasakan magic touch, kayak personality touch gitu loh. Kayak kamu marah-marah misalnya ada klien restoran numpahin makanan misalnya nggak sengaja. Tapi kalau dia bilang maaf ya dengan muka yang memini pemelas, terus dia kayak ikhlas gitu, saya bersihin udah mohon maaf ini, iba nggak? Iba. Pasti langsung tensinya turun kan? Iya. Pasti langsung yaudah deh. Mereka masuk aja kita salah, ya kan? Mereka masuk mau dengan kondisi mereka bete, pesawatnya delay udah 3 jam. Apalagi nanti kalau kalian bergabung di Sina Airlines itu ya kan, delay 5 jam gitu kan? Delay 5 jam kalian udah bersiap-siap gitu. Penumpang kan pasti datang tuh udah kayak mau demoan. Karena saya pernah ngerasain waktu itu delay 5 jam, captain saya aja dicekik. Itu ya kalau waktu tekanan malam delay kita 5 jam ya kita diserang pokoknya di cabin tuh kita diserang sampai akhirnya saya minta tolong ke captainnya keluar, dia diserang dia ya. Jadi attitude itu penting, ada saatnya kita harus sopan, harus saatnya kita tegas ya. Jadi permisi, maaf, terima kasih dibiasakan. Jadi nanti kalau misalnya nyampe ke mes ya, usahain setiap hari pokoknya ketemu temannya, halo, morning gitu. Masuk kelas misalnya kalian datang udah ada teman-teman yang di good morning, sapa, dibiasakan. Nanti bayar apapun di warung, mau pesen apa-apa, permisi mas, pakai permisi ya mas, kalau pramugari gitu lah, masa pramugari mas permisi mas, boleh lihat menunya nggak? Permisi mas, ada makanan apa, minumannya apa? Nanti dia udah jelasin, terima kasih, habis bayar terima kasih. Saya rahasia itu kata sampah. Buangin dong mbak.
Kita jawabnya apa? Makasih. Dikasih sampah aja kita bilang makasih. Ya, itu pramugari. Jadi kasih sampahnya makasih Bu. Tapi di sisi lain ya, itu ada hubungannya oke lah. Nanti kayak di pramugari nggak ada karena kita nggak ada curfew ya. Tapi nggak ada curfew. Di pramugari nggak ada curfew bebas. Tapi kan kita ada namanya jam berapa kita harus report, jam berapa kita harus. Jadi misalnya pesawat terbang jam 5 pagi. Kita report itu harus 1,5 jam sebelum. Berarti jam berapa? Setengah jam sebelum. Setengah 4 itu kita report. Report itu artinya kita udah ada di airport, kita udah sign in, udah tanda tangan, atau kita udah masuk ke sistem kalau kita udah datang. Pasti kan ada perjalanan, kalian harus bangun gitu-gitu. Itu sih perusahaan nggak peduli, pokoknya yang penting biasanya mereka nilai dari report time. Itu tuh maksudnya kenapa kita dilatih kayak curfew gitu-gitu. Kalian benar-benar harus on time, karena itu pengaruh ke performance. Nanti akan dinilai kalau misalnya nanti kalian terbang, kalian nggak dapet, kalian sering nelat-nelat, itu pasti ketahuan sama chief. Mas sistem kan ketahuan. Ini anak sering nelat-nelat, pasti nanti pengaruh. Kalian mau jadi senior susah. Biasanya kayak gitu. Kalian nggak akan di yang teman-teman biasanya itu pasti kalian akan nemuin satu angkatan semuanya udah senior di sekolahin 1-2 itu kadang suka nggak jadi senior. Kadang karena itu suka bolos, suka telat. Jadi kita taruh CV dan kita dites semuanya di hari pertama biasanya. Nanti kita nimbang ya. Hari sini saya kasih waktu yang merah istirahat sisa 30 menit berarti kan? Tadi kan ada 30 menit. Yang baju putih 1 jam. Ya, kalian balik jam 1, yang baju merah balik setengah 1. Oke? Coba di Emirates waktu itu dia kayak ada gambar, semua rata-rata sama sih ada gambar gitu di tembok. Kita disuruh ngeraih seperti itu. Kalau gambarnya bisa kesentuh, itu lolos, masuk. Tapi kalau misalnya enggak. Ada yang dikasih alat-alat misalnya ya dikasih karet, dikasih kertas, atau dikasih apapun benang. Terus kalian terserah kalian mau kaitkan itu tuh alat dengan apa. Terus kalian presentasi. Jadi grup. Nilai apa Kak? Terus kalau misalnya kalau grup kayak gitu yang aktif dong yang bakal diterima. Enggak. Jadi yang dinilai adalah satu kerjasamanya. Kan kelihatan kok orang yang nggak mau kerjasama sama yang mau kerjasama kan itu kelihatan. Dikasih clue itu sama saya sebagai interviewernya. Terus habis itu kalian saya kasih waktu untuk berpikir sebentar. Habis itu udah satu-satu kalian saya kasih kesempatan untuk menjawab. Dia ngomongnya panjang gitu. Atau yang dia pengen kalau ada orang ngomong dia nyela. Enggak, gua nggak setuju dengan pendapat kamu, harusnya gini-gini itu ada yang dalam itu. Keempat adalah kalau udah lolos tes bahasa Inggris, baru tes ke psikologi atau psikotes. Ini juga sama, psikotes ini ada 2, tes pakai kertas sama tes pakai komputer. Kalau Emirates gitu-gitu pakai komputer, kita pakai komputer internasional. Jadi kita cuma kayak ngerjain gitulah soal di komputer. Atau enggak mereka kasih link, kita masuk ke linknya itu. Medicalnya di Indonesia di mana? Di Balai Kesehatan. Di Balai Kesehatan Penerbangan itu ada di Kemayoran, di Jakarta Utara. Dekat situ itu cuma ada Balai Kesehatan itu punya pemerintah, punya perhubungan udara. Jadi tesnya semua tes di situ pramugari, kecuali Garuda. Kalau Garuda di Kemayoran juga di sampingnya, Garuda Medical Center. Banyak nggak stepnya? Kita ngebahas nggak detail aja udah seharian ya. Banyak, emang persiapannya itu ribet ya. Jadi kalau misalnya butuh mental yang kuat buat tes, jadi seorang pramugari. Dan yang terakhir, setelah kalian udah persiapan tadi, kalau misalnya mau tes, yang cuma kalau mau tes sih dari saat ini sih kalau saya dari saat ini banyakin doa ya, doa orang tua, doa kamu perbanyakin karena itu menolong. Oke, dan yang terakhir jangan lupa sedekah. Oke, dan itu sebut saja sih. Oke, thank you. Dan sekarang jam 2:30. Capek kan? Oke, tapi kita harus lanjut. 1. Wanita. 2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal
maksimal 25 tahun di bulan Desember 2018. 3. Belum pernah menikah. 4. Tinggi badan minimal 158 cm. 5. Pendidikan minimal tamatan SMA. 6. Memiliki SKL atau surat keterangan lulus atau ijazah. 7. Berkelakuan baik, berpenampilan menarik, energik, dan ramah. 8. Diutamakan bisa berbahasa Inggris dan Mandarin. 9. Tidak berkacamata dan buta warna. 10. Berkelakuan baik. Oke. Qualification: female, single, not married, age between 18 until 25 years old, minimum graduate from senior high school, good performance rate, minimum height 160 cm with proportional weight, no minus and no color. Blind. Buta. Good interpersonal, helpful, friendly, honest, and willing to work in STEAM. Able to speak English, Mandarin, or other language preferable. Basic grounds course for 3 months and flight training must be followed. Permanent contract along 3 years must be provided. Exclude all complete documents. Ya, oke. Thanks. Coba yang lain. Kalau ada yang nanya kenapa mau jadi pramugari, apa sih sebenarnya pramugari itu? Jawabannya apa? Yang mau coba? Iya, silakan siapa yang mau coba? Angkat tangan. Oke. Kenapa mau jadi seorang pramugari? Angkat tangan siapa yang bisa jawab? Why you want to become a flight attendant? Harus bisa menguasai beberapa teknik seperti teknik misalnya ada orang yang sakit, kita harus menjadi perawat. Misalnya dia ingin makan, kita yang harus melayaninya. Saya lebih kenapa saya ingin menjadi pramugari? Karena saya ingin lebih mensejahterakan kepada semua. Profesi itu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang karena pramugari itu dituntut selalu berpenampilan baik dan terus mengupdate pengetahuannya dan harus mengikuti teknologi yang semakin maju. Dan kenapa saya ingin menjadi pramugari? Ya karena pramugari itu kerjanya sangat mulia dan satu profesi bisa mewakili beberapa profesi yang lain. Tidak bisa ditutupi. Sebagai pramugari, dalam keadaan tertentu kita harus dituntut menjadi seorang fighting fire. Ya kita harus bisa. Terima kasih.